teman-teman, perkenalkan nama saya Melkior Kelbulan dengan NIM 2021481119. Saya mahasiswa dari Universitas Patimura, program studi PGSD. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai permainan tradisional bentengan yang terdiri dari strategi permainan, aturan permainan, serta manfaat permainan yang kita dapatkan. Permainan bentengan atau rerebonan merupakan permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 hingga 8 orang, lalu memiliki satu tempat sebagai markas atau base camp. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Belum diketahui secara pasti dari mana permainan bentengan ini berasal. Namun, berbagai wilayah juga memainkan permainan ini, seperti Sumatera, Jawa, hingga sampai ke Bali. Inti dari permainan ini adalah pemain harus menjaga bentengnya sendiri dan mengambil alih benteng milik lawan. Baik, berikut ini adalah penjelasan mengenai permainan tradisional bentengan. Aturan permainan bentengan. Yang pertama, permainan bentengan terdiri dari 2 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok terdiri dari 4 hingga 6 pemain. Peraturan kedua, permainan ini dilakukan dengan menjaga benteng yang berbentuk tonggak, tiang, atau bambu. Tonggak tersebut dijadikan sebagai base camp masing-masing kelompok. Peraturan ketiga, permainan bentengan yang keluar dari base camp dianggap menyerbu terlebih dahulu. Apabila pemain dikejar dan tersentuh tangan oleh musuh, maka dianggap tertangkap dan ditempatkan sebagai tawanan. Peraturan yang keempat dalam permainan ini, pemain dapat kembali mempertahankan bentengnya apabila sudah diselamatkan temannya dengan cara disentuh tangannya atau bagian tubuh lainnya. Peraturan yang kelima, kelompok yang menang adalah kelompok pemain yang menyentuh base camp musuh dan mendapatkan nilai. Kita masuk dalam strategi permainan benteng. Berikut ini adalah strategi yang bisa kamu gunakan ketika bermain permainan bentengan. Yang pertama, mata-mata untuk mengawasi lawan yang sudah lama tidak menyentuh benteng. Strategi yang kedua, pengganggu yang bertugas memancing lawan keluar dari area aman. Strategi yang ketiga, penjaga yang bertugas menjaga bentengnya sendiri agar tidak disentuh oleh pihak lawan. Strategi yang keempat, pihak penyerang harus berusaha mencari celah agar dapat segera menyentuh benteng lawan. Strategi yang kelima, bila setiap anggota kelompok bisa memahami tugasnya dengan baik, maka permainan ini dapat dengan mudah dimainkan dan kemenangan akan didapatkan. Yang terakhir adalah manfaat permainan bentengan. Permainan tradisional selalu menawarkan manfaat yang lebih banyak dibanding permainan yang sifatnya digital. Manfaat dari permainan bentengan ini adalah yang pertama, melatih kecepatan dan kelincahan berlari kita. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh karena bentengan merupakan permainan yang melatih fisik dan sama seperti melakukan olahraga. Manfaat yang ketiga, memupuk kerjasama dan kekompakan dalam kelompok. Manfaat yang keempat, membuat anak lebih aktif bergerak dan mengurangi risiko obesitas akibat kurang bergerak. Itulah permainan bentengan yang bisa kamu pelajari dan kuasai. Selain itu, permainan ini digunakan untuk melatih daya motorik anak agar sigap menghadapi suatu kondisi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.